sejarah panjang KIPP dan JPPR sebagai sebetulnya organisasi yang bukan hanya pemantau pemilu sebetulnya, tapi memang organisasi yang engage dengan demokrasi itu sendiri dan Indonesia. Karena jangan justru memperkecil atau mendistorsi atau mendelegitimasi seakan-akan KIPP karena pemantau pemilu hanya memantau pemilu, JPPR juga sama. Gimana menurut betul kan? Itu kan persepsi orang gitu Bang. Jadi it's okay kalau memang ada pandangan demikian, namun pada esensinya kita ini sebagai pemantau pemilu yang dikenal hanya melakukan kerja-kerja pemiluan dan demokrasi pada saat 1 tahun sebelum pemilu atau pada saat pemilu, nyatanya kita juga melakukan pemantauan. Oke, selamat datang kembali di Forum Kornas, Forum Komunikasi Bernas. Tentu bersama saya Randy Umbo, Kornas JPPR, dan sudah hadir narasumber yang sangat bernas, Brahma Aryana. Selamat datang Pak Sekjen, harus saya panggil Pak Sekjen, ya kan? Ini kan Sekjen KIPP, kemarin takut-takut masih presidium katanya, tapi udah final and binding kan. Jadi Sekjen KIPP yang baru, biasa kita panggil lah aja Bram ya. Ini panjang tadi. Brahma Aryana. Brahma Aryana. Nanti kalau saya salah ngomong keselip jadi Asyana ya. Oke. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Ini terima kasih Bang Kornas. Ini studionya bagus banget memang. Kalah KIPP juga Bang. Enggak kalah dong. Tidak sebesar JPPR ini. KIPP menang dong karena nggak bayar kontrak. Kita bayar. Oke. Lalu gimana pasca kongres KIPP kira-kira apa? Giat-giat kegiatan Mas Bram sama KIPP. Jadi kemarin itu kita baru kongres beberapa bulan lalu Bang Kornas. Cukup seru dan itu jadi momentum kita di KIPP itu, dan sebetulnya kan kongres KIPP itu kayak halal bihalal kita Bang. Sama kayak JPPR dong. Iya sama kayak JPPR. Kayak halal bihalal. Jadi pertemuan yang jarang kita akhirnya laksanakan itu, dan beberapa yang krusial kita bahas di akhir itu, dan tercetusnya ada manifesto untuk KIPP sendiri yang nantinya kita bakal bawa itu di advokasi kerja-kerja kepemiluan dan demokrasi kita gitu Bang. Jadi kemarin kekeluargaan dong. Keluargaan memang Bang. Juga kekeluargaan. Kekeluargaan sama kan kita Bang. Pernas, pertemuan nasional. Itu yang bikin kita panjang kan. Berarti kan memang mirip-mirip. KIPP dari 96 kan? KIPP Maret 96 waktu itu berdirinya. JPPR November 1998. 1998. Beda 2 tahun. Beda tahun aja kita. Makanya kalau kata Ibu Wahidah itu KIPP Wahidah itu siapa? Swaib. Wahidah Swaib ya. KIPP itu disebut sebagai anak haram Orba. JPPR itu sebagai anak kandung reformasi. Wah, masa sih? Gitu ya. Anak haram, masa anak haram. Itu anekdot yang anak kandung reformasi. Iya. Menarik ini. Yang selalu dipakai sama Bu Wahidah Swaib itu. Iya. Menarik. Jadi sejarah panjang KIPP dan JPPR sebagai sebetulnya organisasi yang bukan hanya pemantau pemilu sebetulnya, tapi memang organisasi yang engage dengan demokrasi itu sendiri dan Indonesia. Karena jangan justru memperkecil atau mendistorsi atau mendelegitimasi seakan-akan KIPP karena pemantau pemilu hanya memantau pemilu, JPPR juga sama. Gimana menurut betul kan? Justru itu Bang pikiran saya. Yang perlu dikoreksi gitu. Tapi memang itu kan persepsi orang gitu Bang. Jadi it's okay kalau memang ada pandangan demikian, namun pada esensinya kita ini sebagai pemantau pemilu yang dikenal hanya melakukan kerja-kerja pemiluan dan demokrasi pada saat 1 tahun sebelum pemilu atau pada saat pemilu, nyatanya kita juga melakukan pemantauan pada hasil-hasil pemilu gitu Bang. Pemantauan dan advokasi terhadap hasil-hasil pemilu. Baik itu mereka yang terpilih maupun apa kebijakannya setelah mereka terpilih dari
hasil pemilu. Yang mana kemudian karena itu salah satu titik krusialnya Bang. Karena kalau kita cuma mantau pemilunya bersih, clean atau enggak, itu udah selesai Bang. Itu udah selesai pada saat pemilu. Tapi setelah pemilu kan bermasalah juga. Justru memang segala, mohon maaf, bahkan bisa dibilang kebrengsekan di negara ini lahirnya pasca pemilu. Oh begitu. Jadi menjadikan sebuah titik krusial bahwa kita sebagai entitas pemantau pemilu juga melakukan kerja-kerja pasca pemilu itu sendiri ya. Kemarin kan 2024 udah lewat pemilu pilkada serentak. Nah sekarang kalau ya kita nggak usah ngomongin evaluasi udah banyak orang ngomongin lah. Udah selesai. Nah pasca itu 2024, 25, sekarang 25, minum aja nggak apa-apa. 2026 ini Pak Sekjen lihatnya gimana? Ada nggak kegelisahan atau kerisauan dari publik atau kacamata publik menurut teman-teman KIPP gimana melihatnya? Ya, ini yang salah satu yang paling, bukan salah satu, bahkan satu-satunya Bang. Salah satu yang paling menarik setelah pemilu itu bagaimana gejolak dan respon masyarakat. Pasca mereka terpilih, setelah itu mereka buat sebuah kebijakan, kebijakannya itu relevan atau enggak buat kita gitu. Banyak sekali kebijakan yang bermasalah dan terus dikritisi, dan itu selalu menyelimuti dimanapun kita, bahkan kita keluar dari sini pun orang gelisah soal kondisi ekonominya, pendapatannya, sulitnya lapangan kerja, akses pendidikan dan segala macam. Itu yang lagi tren sekarang, orang menggelisahkan soal itu, membicarakan MBG nggak ada habisnya, membicarakan berbagai macam program pemerintah yang besar-besar itu juga nggak ada habisnya, karena memang yang real banget kita butuhkan itu belum kita rasakan gitu Bang. Nggak usah jauh-jauh soal udah lapangan pekerjaan aja. Karena kan kita sepakat memilih pemilu gitu Bang. Kita sepakat memilih demokrasi, Kita sepakat memilih demokrasi, dan teori manapun dari dulu sampai sekarang selalu mencantumkan bahwa demokrasi itu sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Nah, pertanyaannya, ketika gejolak itu terus ada di masyarakat, apakah kita mendekat ke sana atau malah menjauh gitu Bang dari pelaksanaan demokrasi itu? Demokrasinya mungkin nggak salah gitu Bang, tapi pelaksanaannya yang bermasalah dan terus menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Yang masalah-masalahnya pelaksanaannya seperti apa misalnya? Dalam konteks tadi bilang demokrasi yang nggak salah tapi pelaksanaannya bermasalah. Ya, demokrasinya Bram lihat gimana? Demokrasinya nggak salah memang Bang. Oke, kita bisa bilang nggak ada sistem yang paling suci gitu di dunia ini, tapi yang sudah kita sepakati dan kita pilih itu demokrasi, maka itu yang kita jalankan. Dibuatlah aturan main segala macam itu dengan segala macam sempurnanya itu aturan. Tapi kalau kita sepakat pula di saat bersamaan demokrasi sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan rakyat, mudahnya orang dalam mendapatkan pekerjaan, akses pendidikan, kesehatan lah yang paling dekat dengan masyarakat juga itu. Itu kalau udah sulit aja berarti ada yang salah Bang dalam praktek kita berdemokrasi gitu. Ini kan banyak banget, bukan lagi soal PHK tapi soal orang dapat akses pekerjaan aja itu sulit gitu Bang. Sulit disediakan oleh kita yang percaya bahwa demokrasi ini kita terapkan gitu Bang. Jika memang tadi kan tesisnya begitu, demokrasi dia linear dengan upaya atau ide tentang kesejahteraan rakyat. Tapi rakyat posisinya ini nggak sampai ke sana, bahkan kita nggak didengar ini masalah-masalah soal kesejahteraan kita, kelayakan hidup kita. Makanya nggak heran beberapa waktu lalu muncul hashtag kabur aja dulu atau dan lain segala macamnya. Ya itu karena masalah yang real kita rasakan hari-hari gitu Bang. Dan ketika dikomparasikan dengan program yang dijalankan sama pemerintah saat ini, apakah relevan gitu Bang? Nah pertanyaannya, kemana perwakilan kita? Apakah itu bisa kita alamatkan kepada perwakilan rakyat, bisa juga kita alamatkan kepada rumahnya mereka, yaitu partai politik gitu Bang. Ya, jadi Bram, ya kalau ada banyak kegelisahan masyarakat, komplainnya kemana? Ke DPR kan? Ya, secara menurut kamu efektif nggak DPR ini? Ya, beragam instrumen diciptakan lewat aturan main kita. Mereka punya mekanisme hearing
atau dengar pendapat dengan masyarakat, mereka punya mekanisme untuk turun ke dapil, mereka punya mekanisme untuk terbuka pada saat penyusunan sebuah regulasi. Ada Bang, memang sarana itu tersedia untuk kita menyalurkan gitu. Lebih jauh lagi misal kita tarik ke belakang, kalau ke DPR berarti kaitannya dengan ke partai gitu Bang. Partai menyediakan nggak? Saya rasa kayaknya sih menyediakan gitu Bang. Kenapa saya bilang kayaknya? Karena nggak begitu kelihatan Bang. Partai itu menyediakan atau sebagai contoh simpel lagi nih Bang. Kita semua tahu kalau partai itu fungsinya banyak lah profesor-profesor politik, salah satunya Miriam Budiarjo bilang kalau partai itu sebagai agregator kepentingan publik gitu, agregator kepentingan masyarakat. Jadi apapun itu ide, gagasan maupun sebuah terobosan yang dikeluarkan oleh partai, dicek dulu itu sumbernya memang real dari masyarakat atau memang untuk mengamankan kepentingan mereka aja gitu, atau menjaga kepentingan mereka gitu. Nah itu sebenarnya sarana-sarana itu ada Bang, dan sekarang tempat-tempatnya kan ada. Misalnya Bram bilang soal kerisauan, soal MBG lah, soal program ini, soal penyediaan lapangan kerja. Itu nggak terjadi diskursus atau terjadi misalnya lapor melapor atau suara rakyat itu disampaikan melalui, maksudnya disampaikan secara institusional ya, melalui yang kita diskusikan tadi DPR, ya kan? Nah ini saya mau harusnya kan DPR kan? Ya harusnya DPR betul. Karena kan DPR itu representatif ya kan, lembaga perwakilan. Karena demokrasi kita kan demokrasi perwakilan. Ya. Tapi ada orang yang salah paham, bahwa soal konteks demokrasi langsung tidak langsung. Demokrasi kita kan sekarang tidak langsung. Ya. Karena diwakilkan. Tapi orang bias bilang demokrasi adalah langsung tidak langsung bisa. Biasnya kemana? Pilkada berarti pilkada langsung tidak langsung. Beda pilkada itu mekanisme demokrasi. Jangan dimasuk-masukin dong. Iya jadi di switch gitu salah konsep. Saya nonton di TV soalnya. Oh iya. Saya nonton di perdebatan yang bias. Tapi nggak ada yang interupsi. Kalau saya situ saya interupsi. Langsung keliru. Jadi betul ada demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung. Tapi soal pilkada bukan seakan-akan pilkada tidak langsung itu demokratis juga karena ada demokrasi langsung tidak langsung, itu salah makna. Jadi kalau sekarang justru kita demokrasi tidak langsung karena maksudnya kalau demokrasi langsung kan rakyat langsung rapat tuk tiba-tiba kayak Yunani awal-awal memutuskan kebijakan pemerintah ini, polisinya gini. Nah kalau sekarang kan lewat lembaga perwakilan, nah DPR. Ada nggak semacam pola relasi itu pasca pemilu yang Bram lihat? Iya. Sebagai demokrasi ya, karena demokrasi ya kita kan undang-undang dasar ya, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan melalui undang-undang. Salah satunya pemilu. Ada nggak kau melihat itu Bram? Interaksi antara pemilih, voters, rakyat, people, dan representasinya kita di parlemen, di parpol, di DPR, gimana? Ya memang kita nggak bisa naif juga katakan kalau nggak ada sama sekali gitu Bang. Karena pasti ada ruang-ruang itu tersedia, terbuka, dan pertanyaannya bukan hanya tersedia dan terbuka, tapi sejauh mana dari penyerapan aspirasi itu dibawa oleh mereka. Abang bilang tadi perwakilan. Namanya perwakilan, Bang saya mau beli kopi, tolong beliin. Abang sampai ke tukang kopi lalu beliin kopi saya gitu. Ini sambil contoh, saya takut nggak sopan. Tiba-tiba dia takut nggak sopan beli teh, ya, kan? Iya, tapi tiba-tiba yang dibawa tiba-tiba beli teh gitu. Iya. Kalau memang inilah Bang, terjadi reduksi terhadap kedaulatan rakyat kita gitu Bang. Kalau memang kita sebagai rakyat, sebagai pemegang daulat, ya harusnya apapun kegelisahan, kepentingan maupun sesederhana keinginan lah Bang. Sederhana keinginan itu harusnya dituruti. Meskipun memang banyak kontra ABCD-nya segala macam. Tapi minimal kelihatan loh yang kita masukkan, yang kita beri pandangan, itu dibawa dan betul-betul diantarkan sampai gitu. Nah, ini terjadi di beragam RUU, misal kita ambil contoh RUU TNI,
dan belakangan banyak RUU yang bermasalah. Nah, satu contoh yang relate itu Bang, tadi Abang sempat nyinggung program MBG itu. Kalau memang kita gelisah nih dengan program MBG gitu Bang, salah satu yang paling, kalau bagi saya yang paling membuat saya gelisah adalah MBG mengambil banyak banget anggaran pendidikan gitu, yang sebetulnya pendidikan kan sudah ada porsinya 20% dari konstitusi, di situ udah menyebutkan, dan orang gelisah banyak soal itu. Harusnya kalau kita pakai konsep tadi, serap dong DPR atas kebijakan pemerintah itu. Tapi MBG itu menurut kamu bagus secara, ini kan dari sisi program bagus nggak? Nggak, saya mau nerusin tadi Abang. Ada nggak itu kan? Saya mau jawab itu. Ketika kegelisahan itu timbul di masyarakat, harusnya direspon sama DPR, dan DPR men-challenge kebijakan itu dalam pembahasan mereka, dalam kerja-kerja mereka. Nah, buktinya kenapa sekarang ada beberapa pemohon yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk men-challenge program MBG, itu kan salah satunya karena DPR ini nggak bisa kita jadiin sandaran Bang. Kita jadiin sandaran aja Mahkamah Konstitusi, barangkali dia bisa membawa harapan kita, barangkali. Tapi MBG kan masuk dalam visi misi calon presiden. Nah, visi misi itu kan harus dijalankan, harus dilaksanakan memang. Menurut kamu setuju nggak itu? Iya, visi misi itu memang yang paling kita tagih. Iya, MBG itu berarti harus dijalankan. MBG itu harus dijalankan. Yes. Namun bagus tidak? Untuk skala sekarang pasca banyaknya masalah jadi gitu. Kalau saya juga sama. Jadi MBG itu bagus ya, secara tapi ide, mungkin secara proporsi ide anggaran banyak, itu Bang. ya. Soal proporsi anggaran Bang. Tapi kalau secara programnya, secara program, iya kita nggak bisa akuin Bang. Kita Karena nggak bisa tolak bahwa banyak orang yang kelaparan. Banyak anak-anak butuh gizi juga kan. Banyak anak-anak butuh gizi, banyak. Problem teknisnya memang banyak. Problem teknisnya banyak. Ya, tapi secara substantif itu memang barangkali dibutuhkan. Saya juga sebetulnya pernah di boarding school masalahnya. Oh, iya. Iyalah, makan kita pagi, siang, sore teratur dan. Kalau saya di pesantren Bang, pernah Bang. Iya. Cuma masalahnya MBG ini yang saya lihat dulu masalahnya udah dingin, itu aja. Dingin maksudnya? Makannya dingin. Jadi kan saya kan berpikiran kalau makanan itu harus hangat, kalau dingin kurang sehat. Coba kamu KFC aja yang mahal itu, kalau kamu makan dingin udah nggak enak. Betul. Dan ya itulah Bang, salah satu sehat. Masalah yang cukup tapi pelik secara substantif oke. Yang problem yang kau bilang tadi kan mungkin proporsi anggaran yang terlalu besar banyak. Apalagi itu yang udah diamatkan sama konstitusi. Jangan-jangan juga memang yang jadi masalah adalah ada kebocoran anggaran. Ya seperti Presiden bilang kan selalu bocor-bocor. Nah, jangan-jangan kita mengantisipasi ya. Jangan-jangan atau melihat kemungkinan Presiden pernah bilang gitu Bang? Bukan, bocor-bocor anggaran ini selalu bicara Prabowo dari zaman dia calon presiden 2014 2019. Nah, maksudnya jangan-jangan di MBG juga karena anggarannya besar, kemudian masih banyak masalah, bocor juga. Jangan-jangan ya kan. Nah, itu yang digelisahkan atau dikhawatirkan oleh publik. DPR-nya? Iya, DPR tadi Bang. Kan melihat kan terlibat. Tapi justru masyarakat challenge-nya ke Mahkamah Konstitusi. MK. Ke Mahkamah Konstitusi karena ya selain memang itu kalau Mahkamah Konstitusi juga nggak oke, kemana kita? Ya itu dia Bang. Apakah harus ada DPR ke Mahkamah Rakyat? Ya butuh dihadirkan mungkin Bang di sini. Makanya saya selalu tertarik gitu dengan gagasan yang diterapkan di Swiss itu Bang. Publiknya itu bisa bukan cuma memveto bukan cuma bisa merecall, tapi juga bisa memveto kebijakan Bang. Jadi gitu. Jadi entah mekanismenya dengan petisi dan segala macam, berapa hari dikumpulkan. Di Swiss itu menerapkan itu, bisa memveto kebijakan. Nah, itu yang ada nggak kaitan antara DPR kita yang sekarang dengan sistem yang kita anut? Misalnya sekarang kan pemilihan anggota DPR yang duduk ini kan melalui sistem proporsional terbuka. Iya kan? Menurut kau gimana? Setuju nggak dengan sistem ini masih tetap berlaku, atau ada perlu yang dikoreksi, atau kita ganti aja dengan misalnya mix lah, katakanlah campuran ya kan, antara mayoritarian dan proporsional yang digagas teman-teman masyarakat sipil yang
Menurut kamu gimana? Ya, banyak memang Bang, hampir sebagian besar bahkan partai pun, partai-partai pun, atau kalau kita nggak partai, ambillah teman-teman masyarakat sipil gitu. Mereka setuju akan adanya evaluasi dan bagi kita sama pun demikian gitu, setuju akan adanya evaluasi. Diskursus itu mengarah ke apakah kita balik lagi ke tertutup atau kita tetap mempertahankan terbuka namun dengan kita tambal beberapa instrumennya dalam momentum RUU Pemilu ini. Apa saja yang bermasalah. Kita tahu semua lah Bang itu masalahnya apa di terbuka, antar caleg makan temannya sendiri gitu. Di terbuka, caleg terbuka, makan. Ya, kompetisinya sesama internal justru partai. Internal gitu. Satu dapil. Lalu apa? Satu dapil. Tapi menarik kalau misalkan kompetisinya itu dilakukan pada sebelum pemilunya Bang. Jadi mereka tuh ada konvensi di internal partai. Masalah kemudian kenapa terbuka satu lagi itu kan kertas suara terlalu besar itu Bang. Kertas suara terlalu besar dan itu jadi salah satu mengapa pemilu dipisah gitu Bang. Karena dalam argumennya MK kan bilang ada kelelahan pemilih, voter fetish gitu Bang. Pemilih lelah, bingung, banyak pilihannya, maka secara nggak langsung memang itu ngarahin untuk ke tertutup gitu Bang. Tertutup juga masalah, banyak sekali masalahnya gitu Bang di tertutup. Money politiknya pindah ke elit partai dan segala macam. Tapi justru kalau kita sepakat bahwa jantung demokrasi itu yang secara konsep ideal ada di partai politik, maka dalam agenda RUU perbaikan saat ini itu kita fokus bagaimana perbaikan pada pelembagaan partai politik itu Bang. Dari banyak hal, misal dari mulai rekrutmennya, transparansi dalam pengelolaan anggarannya, dan kemudian satu lagi itu harus tarung dulu lah di internal sebelum mereka dicalonkan oleh partai, dan itu juga melibatkan publik di situ Bang. Ya, reformasi partai politik. Reformasi kepartaian. Jadi sebetulnya bukan pada sistem proporsional tertutup atau terbuka atau misalnya mix ya. Kalau lihat itu. Tapi kalau saya argumentasi kamu, berarti kau dukung tertutup dong? Proporsional tertutup. Kita masih belum final sebetulnya Bang. Kalau di KWP itu kita masih belum final. Kita mengakui bahwa terbuka itu bermasalah, iya, sangat gitu. Politik uang juga kau. Ya, di terbuka kan karena kontestasinya itu orang bilang banyak politik uang, jadi masif. Iya. Itu lebih jelas gitu Bang. Berarti tertutup aja dong. Tertutup aja juga oke, karena seenggaknya pilihan masyarakat tuh meskipun kita nggak bisa jamin itu murni juga Bang. Ketika ada money politik kan jadi pilihan masyarakat tuh nggak murni Bang. Pemilunya jadi nggak murni gitu. Suara yang kita kasih itu jadi nggak murni karena terdistorsi dengan partai politik ataupun dan siapa. Belum tentu yang kau sebut tadi kan belum tentu Bram partai politik mengkaderkan atau menyalonkan. Ya sekarang kan orang pilih tertutup agendanya adalah supaya banyak aktivis partai politik yang kerja keras di partai politik 5, 10 tahun dia bisa duduk. Belum tentu juga dia dikasih nomor urut 1 loh. Belum tentu juga. Makanya ditambal dengan keterbukaan, kasih ruang bagi publik Bang di situ. Iya, jangan-jangan kayak nanti yang jadi itu penguasa partai kan, anaknya, istrinya, menakannya, ya kan. Makanya kalau perlu kan kemarin juga 2024 kalau kita lihat caleg dari nasional sampai daerah ya, tipologinya sama. Pasti hubungan kekeluargaannya lebih kental di situ. Nantilah nggak usah kita sebut, kita tahu lah di partai-partai mana kan. Iya kan, di istrinya nyalon, anaknya, cucunya, ya kan. Banyak lah intinya itu semua terjadi di partai politik. Oleh karena itu kau bilang reformasi partai politik penting kan? Penting Bang, sangat penting. Makanya saya challenge, kau bilang, tertutup aja. Tertutup, emangnya kau jamin bagus? Sekarang kan tidak ada yang bisa menjamin, apalagi kan? Kita siapa Bang? Tapi saya setuju kamu bilang tadi, terbuka itu lebih representatif kan? Betul nggak? Atau menurut kamu gimana? Kan kurang representatif kau bilang tadi kalau tertutup kan? Dan tidak ada jaminan bahwa yang... Jadi partisipasi kita itu pindahnya pada saat konvensi itu Bang. Pada saat konvensi kita di partai mau nggak mau harus membuka daftar calon yang diajukan pada saat konvensi. Disitulah kita juga terlibat gitu. Mekanismenya terserah diatur dalam undang-undang. Namun juga itu bisa kita taruh di situ atau
mereka bisa taruh bahwa tetap ada penyelenggara pemilu pada saat konvensi itu. Nah, itu konvensi internal partai politik. Konvensi internal partai politik. Dalam pencalonan. Sehingga mereka disaring Jadi, dulu. Jadi DCS ini kan selama ini kan ada DCS daftar calon sementara ke DCT daftar calon. Jadi sebelum masuk dalam pendaftaran daftar calon itu ada konvensi internal partai. Ada konvensi internal partai. Jadi mereka jadi tambah satu tahapan lagi dong. Tambah satu tahapan lagi. Penyelenggara pemilu. Iya kan? Iya. Jadi panjang. Jadi panjang. Nah, salah satu lagi yang menarik dalam reformasi pelembagaan partai itu, Bang, Abang pernah nggak sih mempertanyakan, kan suara itu dikonversi jadi bukan kursi tapi berapa kursi yang mereka dapatkan, berapa pula mereka dapatkan dari negara gitu, Bang, sumbangan anggaran bagi partai politik. Ada itu namanya dana parpol. Ya, dana parpol. Dana parpol sejauh ini sumbernya dari kursi kan, kursi yang mereka peroleh kan? Bukan, APBN. Iya. Jadi kalau dana parpol itu dari perkalian antara jumlah suara. Iya, jumlah suara. Jumlah suara bukan kursi, jumlah suara yang didapat dikali 1.000. Iya. Makanya kemarin kan mau dinaikkan jadi 10.000, 1000%, 10 kali lipat lah. Ya, karena dana parpol kita memang kecil lah itu 1.000 kan. Oke. Tapi jadi kritik, tapi nanti perbincangan lain kita bahas di topik lain soal dana parpol. Nah, terus. Enggak, bukan soal dana parpol ya, tapi lebih kepada perubahan ininya, Bang. Perubahan kalau yang udah kita lakuin dari dulu ke dulu sampai sekarang itu basisnya adalah suara. Bagaimana kalau karena ini judulnya reformasi kan, reformasi pelembagaan partai politik. Bagaimana kalau basisnya itu kinerja partai, Bang? Jadi seberapa masif parpol menerapkan fungsinya? Itulah. Ya, setuju juga. Jadi kalau kinerjanya baik, tentu dana parpolnya dinaikkan juga nggak masalah, 10.000 dinaikkan 10 kali lipat nggak masalah. Tapi memang sekarang kan problem kita adalah yang kau sebut juga tadi, butuh reformasi partai politik yang masif. Iya kan, sehingga orang kritik kemarin pas ada pembicaraan dana parpol, ya kan. Nah, jadi sistem itu partai politik, sistemnya KIPP masih berpikir, masih kaji ya, apakah tapi tetap sistem proporsional. Kalau mix, kau lihat gimana? Kalau mix itu masuk opsi kita juga karena yang paling memanifestasikan dari kedua masalah ini tadi itu ada di mix itu, Bang. Nah, cuma kita belum final juga karena memang kalau mix yang kau maksudkan mix yang mana? MMP. Ya. Mix member proporsional kan? Mix member proporsional. Ya, jadi campuran antara majoritarian, first past the post, dan proporsional tertutup. Apa kau lihat itu keuntungan itu? Keuntungannya kita nggak lihat lebih jauh, Bang, karena yang saat ini kita amati itu tetap, Bang, mau nggak mau kalau di kami KIPP itu kita hanya pengen fokus bagaimana si partai politik yang jadi lumbung dari penyerap aspirasi kita ini benar-benar hidup, Bang. Dia fungsi gitu. Nah, akal ini memang terbuka juga bisa dong. Kalau memang masalahnya ada di partai politik ya udah bisa aja tetap terbuka, tapi pelembagaan partai politiknya juga dibenahi. Itu kan biar nggak standar ganda gitu, Bang. Bisa juga tetap terbuka, terus pelembagaan partai politiknya diperbaiki. Soalnya kita punya gagasan mix juga, tapi bukan mix dari MMP itu. Jadi campuran terbuka tertutup, proporsional. Itu menarik, Bang. Jadi partisipasi publik itu kan memilih dan dipilih. Jadi proporsional terbuka yang JPPR diskusikan dalam banyak, termasuk kertas kebijakan kami, policy brief adalah proporsional terbuka. Itu representatifnya tinggi, walaupun memang menyisakan masalah yang politik uang itu karena interaksi persaingannya internal partai kan, jadi politik uangnya jadi tinggi. Tapi kan kalau menurut kami, kalau masalahnya politik uang kan sebetulnya solusinya penguatan penegakan hukumnya, law enforcement kan sebetulnya. Jadi itulah yang saya lihat masalah negara kita ini, masalahnya A, kadang-kala penyelesaiannya GHIJ. Jadi law enforcementnya ya kan. Coba kalau misalnya, kan kau singgung juga kan banyak kelemahan proporsional terbuka. Coba kalau misalnya
Udah pokoknya mau politik uang kedapatan dibuktikan secara administratif aja oleh penyelenggara misalnya Bawaslu dan KPU, dua lembaga ini eksekusi, batalkan pembatalan calon. Takut lu semua kandidat itu. Sekarang kan pidana. Ada pembatalan calon. Ada. Tapi nanti tunggu inkra pidananya kan. Kalau tunggu inkra pidananya, orang bermain di pidananya, jangan sampai inkra. Ya itu kan. Tapi kalau langsung administrasi pembatalan calon, ada juga sebetulnya. Tapi nanti TSM ada di instrumen undang-undang yang sekarang, maksud saya. Harus tunggu terstruktur, sistematis, dan masif kan. Nah itu juga berat lagi. Jadi maksudnya berat. Jadi kalau kita permudah, bikin simple penegakan hukum politik uang jadi administrasi pembatalan calon, orang jadi takut. Setuju nggak kamu? Orang jadi takut memang Bang. Iya kan. Dan orang jadi takut dengan itu memang karena ketika penegakan hukumnya betul-betul jalan gitu Bang, nggak seperti yang kita lihat kayak kemarin, permisif sekali memang soal masalah pelanggaran dan segala macam. Akhirnya masyarakat pun juga bodoh amat Bang menerima politik uang gitu. Bahkan iya, kalau masyarakat ya jangan kita jadi begini, ada orang yang menyalahkan masyarakat. Kita nggak menyalahkan, tapi akhirnya kalau saya ya dulu orang bilang masyarakat juga. Masyarakat kita banyak yang susah juga, Bram. Jadi betul. Ketika ada uang, ini beli beras ini. Mau nggak mau iya kan. Jadi menyalahkan masyarakat keliru soal ambil politik uang, tapi menyalahkan masyarakat keliru juga karena harus kita benahi sistem ini. Yang tadi law enforcement, instrumen hukumnya kan bilang lain, misalnya pidana dulu baru boleh proses. Kalau kita rubah kan ada nanti pembahasan undang-undang ini kan. Kalau kita ubah instrumen hukumnya jadi pembatalan calon diperkuat, diperketat, dipersimpel, sederhana. Disederhanakan. Jadi udah pelanggaran administrasi pembatalan calonnya ini ada bukti, tapi tetap alat buktinya ada lah. Jangan nanti masalah baru lagi orang jadi mainkan istilahnya. Jadi semacam dagang sapi lagi di internal penyelenggara kan. Nggak boleh, harus ada bukti. Itu sepakat saya Bang. Jadi yang menarik kau bilang tadi, menarik juga yang mixnya JPPR. Mixnya maksudnya kita tetap terbuka ya. Tapi kalau mau campur aja sistem proporsional terbuka dan tertutup itu semacam dulu, tapi memang pernah dibatalkan oleh MK. Jadi kalau dia dapat 50% bilangan pembagi pemilih, ke atas dari itu langsung dapat kursi suara terbanyak kan. Tapi banyak yang nggak dapat misalnya, tapi dapat kursi, dia kasih kembali ke nomor urut itu. Oh iya. Ada jadi kelebihan dan kekurangan yang kau diskusikan tadi, yang kita diskusikan. Kalau nggak kita bareng aja Bang. Di poin cocok itu. Nah, kita kesepakatnya di situ titik. Tapi kita bareng Bang. Artinya begini, JPPR kan masih melihat begini, Bram. Penting sekali representativeness. Penting sekali participation. Partisipasi publik ya. Maksudnya partisipasi dalam dua sisi, dua arah tadi ya. Pemilih dan memilih untuk dan dipilih. Kalau kita kunci di tertutup, proporsional tertutup ya, takutnya nggak ada peluang masyarakat biasa yang bagus jadi DPR kan. Walaupun kadang-kala yang bagus-bagus juga kelihatannya di awal serta jadi lebih buruk dari yang ada ya kan. Jadi itu. Jadi sistem nanti kita diskusi ya. Kayaknya kita sepakat untuk maju bareng nanti Bang. Maju bareng. Kita ciri mix, tapi mix yang campuran proporsional terbuka dan kita maju bareng lah Bang. Karena memang kami analisa mix yang MMP itu agak kurang tepat diterapkan di Indonesia. Karena 2 kali coblos jadinya, 1 coblos. Enggak, MMP itu ada 2 list. Satu kertas justru kita kan masyarakat kita taunya sekali coblos kan. Jadi nanti di satu kertas kan 2 coblos yang MMP ini yang 50%. First past the post dan coblos lagi yang ini nanti jadi rekapnya pasti 2 kali dong. Di saat bersamaan itu. Iya, tapi itu teknikal. Iyalah. Tapi intinya kita harus lihat sejarah kenapa memilih proporsional panjang kan? Itu. Karena Indonesia ini negara kepulauan, beragam culture, etnik group dan banyak lah. Makanya dipilih mungkin proporsional aja.
Kalau mau gampang ya first past the post saja. Kayak kemarin kita di Bangladesh. Langsung pilih satu konstituensi kan, satu dapil langsung satu calonnya yang menang. Jadi langsung kelihatan, nggak akan ada lagi yang ini. Langsung yang apa, kalau first past the post kan itu kayak zero sum game, yang menang. Pokoknya dia yang paling banyak dia yang duduk. Jadi bayangkan ada satu dapil cuma satu calon. Nah, tapi itu masalah di negara kita. Masalah lagi. Partai besar yang hanya akan berkuasa 1-2 partai. Itu tidak, makanya itu proporsional terbuka ini. Sistem proporsional ini kompleks. Kenapa dipilih proporsional? Karena Indonesia kompleks. Oke, sistem kita lewat. Nah, menarik ke parliamentary threshold. Ada kaitannya kan? Menurut kamu gimana parliamentary threshold? Parliamentary threshold ini kan nyambung sama juga yang udah kita pilih tadi kan, proporsionalitas gitu. Nah, ini nyambung sama sistem kita yang memiliki sistem presidensial gitu Bang. Sistem presidensial seperti partai. Dan sebetulnya untuk menjawab ini kan tinggal lihat putusan MK yang terbaru itu Bang. Yang apa namanya? Tidak sebetulnya, jadi kan ada banyak pihak yang mengusahakan supaya parliamentary threshold itu 0% Bang. Parliamentary threshold itu 0%. Nah, tapi kemudian kita lihat pihak-pihak yang mengusulkan itu memang murni dari kepengenan kita sebagai rakyat, atau memang karena mereka sekedar nggak masuk parlemen dan nggak dapat porsi kue gitu Bang. Itu ada sekretariat bersama partai non parlemen. Ya, sekber partai non parlemen itu juga menarik, makanya Kedaulatan Rakyat. Saya sempat usul ke mereka, sempat apa? Waktu itu ada media yang nanya, mendingan mereka melebur aja jadi satu partai. Orang-orang yang ada di sekber itu, partai-partai yang ada di sekber itu melebur aja jadi satu partai. Kan. Tapi kau setuju nggak parliamentary threshold jadi 0? Tidak Bang. Iya, harus ada threshold. Harus ada threshold. Harus jadi berapa? Kalau ya sebetulnya kita nih simpel aja Bang. Mau yang itu balik lagi ke 4 kah, 3,5 kah? Kalau dinaikkan setuju nggak? Sepanjang itu Bang ya. Jadi tetap Bang, semuanya ini berkaitan Bang. Tadi sistem proporsional dan segala macam. Sepanjang kita melihat ada kaitannya dengan perbaikan pelembagaan partai, ada komitmen seenggaknya ke sana. Iya. Kita setuju Bang untuk dinaikkan. Asal tadi komitmennya itu. Tapi kan siapa yang bisa? Jadi memang mirip kita. Kalau JPPR statementnya jangan diturunkan. MK bilang 4% inkonstitusional, harus disertai rumusan penghitungannya dengan argumentasi yang memadai. Akademis. Orang bilang, diturunkan. Enggak loh, salah baca. Jadi MK nggak pernah bilang diturunkan. Nggak pernah bilang. Betul, setuju nggak? Nggak pernah bilang. Iya, kalau orang baca putusan MK 8 ya, sudah putusan MK itu nggak bilang diturunkan. Nggak bilang diturunkan. Enggak. Jadi dia cuma bilang dihitung lagi sepanjang penghitungannya argumentasinya memadai. Jadi makanya saya bilang, siapa bilang diturunkan? Justru JPPR melihat MK bermaksud ada 2. Naikkan 5-7% dalam konteks penyederhanaan partai politik, atau bisa jadi saya justru berbeda dengan Bram. Sepakat dengan non parlemen tadi, bisa dinolkan aja, jangan diturunkan. Jangan diturunkan. Iya, dinolkan aja. Jadi itu 2 pilihan, maksudnya. Oke. Walaupun ekstrim ya. Tapi pendapat Abang nggak sepakat untuk diturunkan, tapi sepakat untuk dinolkan aja. Yes, karena kalau diturunkan kan begini, saya baca berulang kali putusan MK itu. Dia berulang kali bilang 2 hal yang memang paradoksal. Pertama tadi kan dalam konteks penyederhanaan partai politik diulang-ulang. Kedua dalam konteks melindungi suara terbuang. Itu dua aja argumentasi utama MK kan. Penyederhanaan partai politik, argumentasi suara terbuang. Betul kan? Kau kan saya yakin udah baca karena kau aktivis MK juga saya lihat. Enggak Bang. Si belajar Bang. Bikin gugatan kan. Jadi dalam konteks ini kalau penyederhanaan partai politik kan saya berpikir berarti maunya MK dinaikkan dong supaya lebih sederhana. Ya. Kedua, kalau mau ya, melindungi suara terbuang, contoh
kau sebut 3% misalnya. Ya. Nanti ada partai yang dapat 2,9%. Tapi dia dapat 10 kursi di berbagai daerah. Tapi nggak sempat nggak duduk, terbuang juga kursinya kan. Dapat sayang. Udah kita bikin jangan langsung ekstrim 1%. Ada yang usul 1%. Tiba-tiba saya ada partai politik dapat 2 kursi atau 3 kursi. Udah dapat kursi ini di satu dapil. Tapi parliamentary threshold saya, wah cuma 0,9%, kikis 0,1%. Terbuang nggak? Terbuang. Jadi sampai 1% pun, berarti kan masih terbuang, Bram, kan? Tetap ada yang terbuang. Yang nggak terbuang apa? Kalau mau melindungi suara yang kursi yang terbuang, suara yang terbuang, ya 0. Mirip-mirip dengan Sekber. Jadi pilihan kita JPPR kasih 2 rekomendasi dalam kertas pilihan ekstrim memang. Orang bilang ekstrim JPPR. Iyalah, diturunkan nggak ada gunanya, mending dinaikkan. Atau kalau enggak 0 sekalian. Atau kalau ngapain diturunkan 0 sekalian? Kan kita pernah 2,5%, udah pernah 3 kan? Iya. Urgensinya di suara terbuang itu, Bang ya. Iya, jadi saya udah baca berulang kali. Tapi jadi argumentasi kamu bagus juga. Kenapa nggak setuju 0? Saya paham. Kenapa saya naik, misalnya kita punya 5-7%, memang ada argumentasi lainnya. Jangan sampai percuma juga terlalu banyak partai politik kita di parlemen, kelakuannya cuma 2, pro pemerintah dan tidak pro. Bukan oposisi, tidak pro. Mana ada oposisi, enggak kan? Karena kita nggak mengenal oposisi semacam sistem parlementer. Oke, menarik. Kau memandangnya gimana? Iya. Ketika ini kan poin urgensinya di suara terbuang gitu, Bang ya. Nah, ini menarik, Bang. Ada yang bilang suara partai itu benar-benar nggak terbuang kok. Mereka tetap terkonversi dalam kekuasaan. Partai-partai yang tidak terpilih atau tidak masuk atau tidak punya kursi di parlemen, mereka petinggi-petinggi partainya ini ada, Bang, di pemerintahan. Politisi juga. Nah, itu ada yang bilang begitu, Bang. Jadi enggak kok, nggak terbuang suaranya. Mereka tetap terkonversi di kekuasaan gitu. Mereka jadi A, jadi B, segala macam. Kan realitanya begitu, Bang. Iya. Cocok. Jadi akhirnya dinaikkan aja 5-7% deh. Iya kan, supaya lebih kuat. Intinya kita jalan bareng, Bang. Siap. Jadi iya, KIPP dan DPR harus lembaga pemantau tertua kan. Oh iya. Nah, berarti parliamentary threshold kita mirip. Mending dinaikkan daripada diturunkan. Nggak ada opsi kita diturunkan. Kalau diturunkan sekalian aja 0 sekalian gitu. Kalau diturunkan sekalian 0 aja. 0 aja sekalian. Karena urgensinya daripada suara terbuang tadi itu kan. Iya, kalau argumentasi suara terbuang. Artinya ya lu siapa aja yang dapat kursi duduk deh. Toh pasti mereka itu koalisi. Bikin fraksi bersama ya kan. Bikin fraksi bersama. Tapi kalau kita juga pengen lihat parlemen yang ramai kok, Bang. Iya. Iya kan? Iya. Tapi kalau mau parlemen yang kuat ya dinaikkan. Kalau parlemen. Supaya partai-partai yang estabilis aja yang maksudnya gini, jangan habis pemilu, pasca pemilu bikin partai, semua bikin partai. Oh iya. Jadi maksudnya gini, partai politik itu, kau bicara reformasi partai politik tadi, Bram ya. Kami juga bicara JPR, semua bicara. Kalau kita sepakat dengan reformasi partai politik, tahu nggak esensi pertanyaan kuncinya? Susah loh bikin parpol. Iya kan, yang sudah ada aja susah merawatnya ya kan. Jadi bikin partai baru, nanti kita yang kritik juga. bukan mengkritik, tapi ini kita melihat sistem secara objektif ya. Sebelum ini gejala dari JPPR lihat dari 98, mungkin KIPP dari 96. Partai ya kita memang menganut multi partai, tapi makin banyak partai kelolanya buruk, nggak ada efeknya. Karena yang partai ada aja, yang udah lama udah bagus, kau masih meragukan kepartaian itu, ya kan? Kau masih meragukan sistemnya. Kau masih bukan hanya kamu, publik masih meragukan, ya kan? Masih kritik. Oh, partai politik gini-gini. Apalagi partai yang kira-kira misalnya baru. Walaupun ada juga yang memang bikin partai baru karena semangatnya baru dan memang bisa jadi agenda perubahannya kencang, tapi kan kadang-kadang terdistorsi, terdegradasi oleh waktu, benar nggak? Waktu untuk administrasi itu ya? Bukan, waktu akan membuktikan benar nggak
perjuangan itu. Iya kan? Itu lebih filosofis lagi. Iya maksud saya itu. Karena kan itu. sebenarnya partai-partai yang di parlemen juga ini kan dulu partai baru. Ya. Misalnya Nasdem. Dulunya kan Restorasi Indonesia kan? Restorasi Nasional Demokrat. Hafal Ormas, Ormas juga. Ya. Nah lama-lama jadi partai ini tapi sekarang ada di parlemen kan harus bertarung melawan waktu kan. Nasdem selalu Hanura kemarin di parlemen hilang ya kan. P3 justru yang lama tiba-tiba nggak ada ya kan. Tapi menarik kayak eksistensi partai baru tuh mungkin pilihan tadi yang kalau kita lihat nih partai lama udah ada, tadi abang bilang gitu kan, ada banyak partai yang udah lama aja belum tentu gitu. Kemunculan partai baru mungkin bisa jadi alternatif pilihan publik gitu bang yang udah muak ke partai-partai lama gitu. Jadi tapi tadi balik lagi ke soal waktu, cuma kan itu nanti lah bang, nanti yang penting kita lihat dulu. Makanya sebenarnya mengujinya adalah lewat kalau mereka dapat threshold tinggi, ya jago juga itu. Berarti kan manajemen partai. Sebenarnya begini. Jadi sederhana kalau ini kan 2000 berapa? 26 kan? Pertarungan kan 27, 28, pendaftaran di 27, 28 lah partai politik. Kalau memang struktur partai politik sampai di daerah-daerah kan, kabupaten kota, kan persyaratan begitu kan jadi. Nah, partai politik juga yang menarik banyak publik nggak tahu. Jadi partai politik bisa berdiri bebas. Nanti di SK-nya kan beda Kemenku. Tapi kalau untuk jadi peserta pemilu beda lagi persyaratannya karena memang di Undang-Undang Dasar bilang begitu, partai politik peserta pemilu itu nanti diverifikasi di KPU. Itu ada pengaturannya. Jadi yang untuk jadi peserta pemilu belum tentu. Jadi biar partai politik banyak. Jadi sebetulnya partai politik mau ke parlemen non parlemen kalau dia menjalankan fungsinya sebagai partai politik. Politik itu kan policy untuk kebijakan kemasyarakatan umat, no problem karena kita multipartai. Tapi jadi peserta pemilu ada prosedurnya. Jadi terpilih di parlemen yang kau bilang tadi, parliamentary threshold itu suatu mekanisme. Jadi sepakat tadi yang kau bilang tadi. Sebetulnya tanpa di parlemen pun mereka tetap ada kok terlibat dalam kekuasaan. Iya. Kekuasaan apakah dia power sharing atau intimidate the power ya kan, mengintimidasi. Menarik istilahnya. Enggak, saya baru terlintas. Iya, mengintimidasi kekuasaan kan. Bisa juga dia nggak masuk dalam power sharing tapi dia di luar berarti intimidate, mengintimidasi kekuasaan. Bagus juga itu. Dan sekarang kan sebetulnya kemarin saya lihat teman-teman bikin Barisan Oposisi Indonesia atau apa itu? Barisan Oposisi Indonesia BOI ya. Karena kritik kok nggak ada yang oposisi dalam partai politik sebetulnya ya kan. Jadi kalau begitu kembali ke cerita tadi kita. Jadi relevan argumentasi kita. Parliamentary threshold jadi apa? Naik kan? 5-7. Iya kan, percuma kan? Mau banyak partai pun tetap dia akan menyatu menjadi partai pemerintah dan non pemerintah. Itu dia, nanti kita bikin konferensi pers ya, media gathering ya. Itu seru bang. Nah, presidensial threshold. Udah usang 0% itu bang, ya? udah usang banget bang. Ya udah, begitu, jadi harus banyak. ikut aja putusan MK kan, 62/2000. 62. Nggak usah ada diskusi lagi. Ya udah, sama. Abang gimana? Sama, kita nggak ada diskusi, udah usang. Jadi kita menghendaki redefinisi putusan presidensial threshold itu kita ngomong jauh sebelum putusan MK. Oke. Jadi tidak ada threshold. Iyalah. Tidak ada threshold. Kan di Undang-Undang Dasar sebenarnya nggak ada threshold. Oh iya, Pasal 6A kan udah bilang jelas presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu. Tapi didegradasi oleh threshold ini sepanjang waktu, jadi 33 gugatan pun ditolak kan. Dan kita ngomong di balik lalu. Ada rapat dengar pendapat di parlemen, badan legislasi kita bilang. Tapi saya bilang bukan 0%, tidak jadi 0%, tapi diredefinisi. Maknanya jadi threshold keterpilihan 50%. Oh. Iya, lebih canggih lagi kan. Karena kalau 0% udah banyak orang yang ngomong. Ternyata dibuat MK di tanggal 2 Januari.
25. Januari 25. Ya udah selesai lah. Tapi lucu juga itu. Karena MK bilang perlu constitutional engineering. Baca kan? Yang Ya kata Saldi Isra kan agar supaya partai politik nantinya kalau peserta pemilu jadi 30 mencalonkan, nanti kan ada 30 calon presiden. Jadi kacau, harus direkayasa. Harus ada constitutional engineeringnya, pembuat undang-undangnya supaya jangan 30. Kalau saya itu nggak perlu ada MK membuat pertimbangan itu. Benar nggak? Kalau dia putuskan 0% tidak ada lagi threshold untuk calon presiden dalam konteks kandidasi, ya udah. Jangan nanti constitutional engineering-nya jadi gimana? Coba. Ya itu, saya kalau muncul term constitutional engineering ini mirip, jadi keinget sama putusan pemisahan itu Bang. Iya, jadi kita kan masuk itu pemisahan, kita kasih terakhir. Jadi masih agak-agak. Atau langsung masuk aja di pemisahan. Iya, jadi jadi geser ke pemisahan ini. Enggak ada Iya. Iya, yang yang tadi Abang bilang ya soal yang mana nih Bang? Sorry Bang, pemisahan atau? Enggak, yang presidensial threshold. Yang presidensial. Constitutional engineering yang dimaksud MK itu apa sih sebenarnya? Udah jadi 0 kan? Udah jadi 0. Harus di constitutional engineering. Supaya jangan banyak calon presiden. Kira-kira pembuat undang-undang ini maunya gimana? Mau bikin gimana maksud MK itu? Itu maksud saya. Mungkin biar ini Bang, kita yang nyeleneh-nyeleneh aja gitu Bang. Maksudnya kadang dia emang MK membingungkan Bang, membingungkan pembentuk undang-undang. Mahkamah kebingungan. Lalu di satu sisi ada apa enggak itu dalam konstitusi, betul apa enggak tafsirnya begitu kan, kita nggak pengen Bang ada luntur kepercayaan kita ke MK gitu kan. Karena mau nggak mau ini lembaga amanat informasi gitu. Tapi kadang membingungkan juga Bang untuk constitutional engineering itu seperti apa, seperti yang putusan pemisahan pemilu itu kan. Itu kan membingungkan juga, bagaimana coba? Constitutional engineering. Iya, bagaimana coba? Oke, lu bisa berdebat macam-macam soal ini startnya nanti 2031 tetap 5 tahun kok segala macam. Tapi itu kan jelas-jelas melanggar undang-undang dasar. Itu siklus Bang, jabatan itu siklus, tapi periodisitasnya tetap 5 tahun sekali. Jadi ada perbedaan di situ tuh. Jabatannya tetap 5 tahun sekali, tapi siklusnya juga tetap 5 tahun sekali Bang. Nah itu dulu di situ tuh selesain. Jangan kemana-mana, ini banyak masalah segala macam dalam kalau disatukan. Oke, iya memang kita banyak masalah, tapi kita bisa berdebat itu soal manajemen pemilu gitu. Ya tadi soal masalah constitutional engineering itu Bang, benar juga, saya setuju dengan Abang bilang soal mahkamah kebingungan. Ini gimana? Bahkan sampai sekarang kan belum ada kan DPR dapat kita sebagai publik lah, DPR menyampaikan bahwa nanti ke depan apakah dipisah atau enggak gitu. Karena mereka masih mengkaji semuanya itu Bang. Maksud dari constitutional engineering itu seperti apa? Pertanyaannya, apakah boleh DPR tidak menindaklanjuti putusan MK pada saat revisi undang-undang? Tidak boleh kalau menurut undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tapi kalau ketika putusan MK-nya juga membentur sama konstitusi itu gimana Bang? Oh iya. Itu kan, satu sisi DPR terikat dengan peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana pada saat merevisi peraturan harus merujuk putusan MK gitu pada saat mereka merevisinya. Putusannya udah ada, tapi berbenturan dengan konstitusi. Jadi mahkamah kebingungan, bener udah. Jadi saya sepakat kalau misalkan bukan sebuah pembangkangan terhadap putusan pengadilan gitu, hanya untuk menghindari perbenturan konstitusi yang lebih parah. Itu lebih krusial menurut saya Bang. Ya benar. Jadi kalau presidensial threshold clear ya, nggak usah ada constitutional engineering. Ya udah bilang nggak ada pencalonannya. Jadi berarti kan logikanya. Berarti semua ini biar pemilu, publik paham nih Bang. Antara putusan presidensial threshold dengan parliamentary threshold itu berbeda. Kalau parliamentary threshold itu bilang tidak dihilangkan atau tidak dinolkan, hanya perlu ada hitungan yang memadai tadi Abang bilang. Dengan argumentasi memadai. Hitungannya dengan argumentasi yang memadai. Nah, sementara dalam presidensial threshold itu tidak ada soal itu. Ya, supaya publik paham ya. Betul, kalau parliamentary threshold di undang-undang dasar, konstitusi ya, undang-undang dasar tidak diatur spesifik. Nah, itu sebenarnya wilayah pembuat undang-undang. Harus
sebetulnya open legal policy, wilayah kebijakan umum. Terserah mau bikin bagaimana. Kalau presidensial threshold ada di Undang-Undang Dasar 1945, pasal 6A tadi, yang ayat 1, ayat 2, udah dibilang di situ, calon presiden, wakil presiden diusulkan oleh partai politik, peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu. Jadi oleh partai politik sendiri boleh calonkan peserta pemilu ya, partai politik. Tadi kan ada partai politik, dia daftar sebagai organisasi di Kemenkumham, dan partai politik yang sudah ditetapkan menjadi peserta pemilu. Semua partai politik peserta pemilu, ini supaya publik paham kan, bisa mencalonkan presiden, atau dia boleh bergabung. Kita ini partai politik bergabung, 2 partai, 3 partai untuk mencalonkan presiden. Itu sah, 1 partai sah, boleh, 2 partai, 3 partai boleh, tanpa ada embel-embel 20%, 25%, 10% seperti yang dulu. Jadi beda memang parliamentary threshold dan presidential threshold dalam konteks ini. Betul kau publik, supaya juga publik paham. Betul. Kalau parliamentary threshold karena tidak spesifik diatur Undang-Undang Dasar. Nah, constitutional engineering yang kalau saya boleh simpulkan dari yang kau sampaikan nggak perlu kalau di presidential threshold. Yang perintah MK harus rekayasa konstitusi lagi, ini pusing gimana kayak gimana. Sudah, pokoknya partai politik peserta pemilu ditetapkan KPU ya, konsekuensi logis yang harus kita terima ya kan. Ya dia bisa mencalonkan presiden, terserah yang maksudnya harus memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Dasar ya. Kalau bisa juga dia calonkan, tapi tiba-tiba TMS, no problem juga kan. Jadi partai politik baru, pokoknya dia peserta pemilu lah ditetapkan, baru sekalipun. Kan belum tentu juga dia memenuhi syarat. Jangan kan dia calonkan TMS kan, yang coret. Dia gugat sengketa, silakan ya, itu urusan nanti. Intinya, kalau dia sudah peserta pemilu, boleh mencalonkan sendiri atau bergabung. Nggak usah ada perintah MK sebetulnya. Constitutional engineer membingungkan. Seperti yang kau bilang tadi, Bram, keserentakan ya, kita langsung keserentakan aja. Ada juga perintah itu, constitutional engineering yang kau sudah singgung. Membingungkan. Karena kalau bagi JPPR sendiri, Bang, titik membingungkannya tuh kita udah jelas. Organisasi pertama yang menyatakan pada saat seketika putusan MK keluar dibacakan, ya kan? Soal apa namanya? Keserentakan 135 itu JPPR. Keras kan itu, Bang. Ya, soal pemilu DPRD inkonstitusional itu jelas. Saya rasa Bram juga udah ikuti itu kan. Kalau Bram setuju nggak dengan JPPR? Ya kan. Bilang pemilu DPRD ya? Pertama sebelum setuju, Bang ya. Sebelum setuju. Salut betul kita pas lihat JPPR tampil itu. Maksudnya baru aja keluar nih. Ini bener nggak kau salut? Jangan kau serius, karena Bang? ada saya. Karena serius. Kemarin banyak orang pertanyakan kita, kenapa sih JPPR nolak putusan? Justru dengan itu kita bisa jadi nyontek dan akhirnya modifikasi kan. Akhirnya modifikasi, tapi bukan semata-mata ngikutin atau gimana, cuma yang tapi kata kamu nyontek itu menarik ya terus. Iya memang, Bang. Diakui atau nggak beberapa hal, salah satu alternatif kita untuk wacana kepemilian juga di JPPR gitu, Bang. Tapi terlepas dari itu, tadi pertanyaan Abang soal setuju atau enggak dipisah itu kan, Bang? Setuju atau enggak dipisah atau enggak? Saya balik ke soal yang mendasar itu, Bang. Di 22 ayat 2 itu bilang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Itu kan periodisitasnya gitu, Bang. Periodiknya tetap 5 tahun sekali. Siklus jabatannya memang tetap dia menjabatnya 5 tahun, tidak lebih dari itu. Yang orang pertahankan itu kan ini tidak menyalahi 5 tahun sekali kok, mereka tetap menjabatnya 5 kali. Cuma digeser kok, jangan bikin pemilu 2029 ya kan? Iya, itu gimana ya? Ini kalau 5 tahun sekali menurut konstitusi ya udah 2029 dong. Nah kan konsekuensinya kayak sekarang, Bang, DPR mau menindaklanjutinya seperti apa? Itu kan constitutional engineering yang tadi kita bahas soal Mahkamah Kebingungan itu. Mau menindaklanjutinya seperti apa? Di satu sisi ini menyalahi 22 ayat 2 konstitusi, di satu sisi juga ini putusan MK. Yang mana nih? Nanti orang bilang constitutional deadlock. Constitutional deadlock kayak JPPR bilang gitu kan. Enggak, kita nggak bilang. Ada yang bilang Tobas kayaknya. Oh iya.
constitutional deadlock. Constitutional deadlock ya. Pokoknya dua itu Kita antara. justru bilang nggak ada constitutional deadlock. Nanti saya jelaskan. Oh, abang waktu itu apa ya? Gamang Ya, 135 itu juga yang memantik itu. Gamang 135. Cuma pada intinya bang, jika memang masalahnya kan ada tuh diuraikan. Kenapa sih sampai dipisah gitu? Oh, pertama karena partai kurang waktu. Lagi-lagi partai itu bang. Oh, penyelenggara bebannya banyak. Oh, pemilih bingung dan lelah gitu. Dan segala macam sengkarut masalah lainnya. Pertanyaannya, apakah masalah-masalah ini bang? Bukan hanya membatasi ketinggian. Apakah masalah-masalah ini itu tidak pindah atau seketika hilang ketika diterapkan di 2031 gitu bang? Siapa yang bisa menjamin masalah-masalah ini hilang seketika gitu bang? Kalau memang masalahnya itu soal dipisah ya. Kedua, yang kita lihat juga, jika memang itu masalahnya di partai politik, penyelenggara pemilu dan kebingungan pemilih, kenapa tidak soal manajemen kepemiluannya aja ini yang diperbaikin? Supaya ini semata-mata untuk melindungi dua ayat 2 itu bang, yang paling krusial, soal 5 tahun sekali. Jadi ketika ini orang bicara soal cocktail effect dan segala macam itu, iya balik lagi ke soal masalah teknis manajemen kepemiluannya itu bang. Ya kan, lagi-lagi kan, kalau partai belum siap 5 tahun men, waktu lu untuk menyelenggarakan kaderisasi, bla 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 segala macam. Dan itu pun tidak ada sumbernya bang. Ini yang perlu kita kritisi dalam putusan MK itu ya. Tidak ada sumber konkretnya bang. Ketika MK memutuskan demikian bahwa apakah betul terjadi seperti itu gitu. Ya, kalau soal kelelahan penyelenggara, wacana sendiri lah. Iya, kelelahan penyelenggara oke lah. Partai politik itu maksudnya ada nggak sih misal wawancaranya berdasarkan keterangan dari ketua partai A, B, C, D gitu lah. Minimal itu bang. Jadi kan sumber hukum itu jadi punya sumbernya dari. Kedua, kalau masalahnya partai politik, nah pembedahannya dan pembenahannya itu di partai politik dong, yang direformasi, direvisi, ya undang-undang partai politik, bukan keserentakan. Bukan keserentakan yang di otak-atik gitu bang. Iya. Tuh. Jadi KIPP saya lihat, jadi sepakat ya, jadi keliru soal itu ya. Sepakat untuk dipisah enggak bang? Oh enggak, iya maksudnya udah kaget apa? Jadi nggak mau dipisah kan? Bukan nggak mau. Tapi saya ada yang salah dalam pembacaan penafsiran itu. Kita mengakui bahwa serentak itu bermasalah, oke itu iya. Tapi bukan berarti solusinya untuk dipisah. Jadi gitu. lokal nasional jeda 2 tahun kan? Jadi jeda 2 tahun itu. Itu yang mesti makanya sampai sekarang karena memang benar secara langsung bertentangan dengan pasal berapa yang kamu sebut tadi? 22E ayat 1 dan ayat 2 kan? Harus ayat 1 dan ayat 2. Iya betul. Karena ayat 1-nya, nah orang keliru, asas pemilu itu di undang-undang sekarang kita kan cuma 5 kan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, harusnya 7. Periodik 5 tahun sekali itu kan koma. Jadi 5 tahun sekali itu termasuk ke dalam asas. Iyalah. Nggak boleh dan itu. Ini kayak profesor hukum belum ada yang ngomong begini bang. Oh ada. Saya justru saya udah sering ngomong, tapi Prof. Ramlan Surbakti udah pernah bilang itu di saya nonton di bahkan YouTube. beliau pun bilang ini termasuk asas pemilu. Iya. Justru saya mengutip dia lah. Oke. Tapi saya yakin 5 tahun sekali sebelum saya nonton Prof. Ramlan itu bicara di acara apa di YouTube, tapi setelah yang putusan MK, kalau saya kan langsung bilang, JPPR langsung bilang kan, JPPR langsung bilang inkonstitusional karena tidak 5 tahun sekali. Berarti secara otomatis 5 tahun sekali itu tidak boleh dilanggar. Iya. Iya kan? Iya. Makanya kau bilang apa? Constitutional deadlock. Setuju nggak itu? Constitutional deadlock, udah kita lihat realitanya sekarang aja bang. Udah lama itu putusan keluar, sampai sekarang pun DPR belum punya jawaban atas itu. Kalau saya sih melihatnya itu bukan masalah constitutional deadlock, itu masalah politik aja. Karena kami JPPR tidak menganggap ini constitutional deadlock, seperti yang Toba sampaikan di MPR kan. Undang-undang yang kau sebut tadi 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan jelas di pasal 10-nya materi apa yang dimuat dalam undang-undang. Ya itu. Itu kalau poin pertamanya kalau dibaca pelaksanaan
tindak pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. A, B, apa C, D, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, logika hukumnya ini. Pertama dulu melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi supaya tidak konstitusional deadlock, maksudnya begini. Pandangan kami, ya Undang-Undang Dasar dulu yang diikuti. 22 ayat 12 bilang DPRD Kabupaten Kota Provinsi dipilih melalui pemilu yang 5 tahun sekali kan? Ya itu harus diikuti. Nggak boleh, kalau ada yang putusan MK yang mengatakan berbeda nggak boleh. Iyalah. Nanti baca lagi ayat 7-nya di undang-undang yang sama. Oke. 12 Dia ayat 7 itu bilang hierarki undang-undang atau Grundnorm kayak Hans Kelsen lah, Hans Kelsen. Hans Kelsen ya. Pertama Undang-Undang Dasar 45 undang-undang ya, itu tata urutan undang-undang penting. Tapi publik terjebak dalam begini, Bram. Putusan MK kan final and binding, Iya, berulang kali kita katakan kita setuju final and binding. Iya. Tapi nggak boleh bertentangan dengan konstitusi. Itu batasannya. Dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu batasan yang Itu batasannya. nggak boleh didebat. Yang paling sakral. Iya, karena Mahkamah Konstitusi itu berdiri ada karena konstitusi, Karena ada konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945. Nggak boleh bertentangan dengan itu. Nah, itu orang nggak paham. Jadi orang, final and binding. Iya, dia udah jadi keputusan final and binding yang tidak ada Benturannya dengan konstitusi. dan tidak ada lembaga lain yang bisa men-challenge itu, putusan MK itu. Kecuali KIPP udah challenge kan, bikin gugatan baru judicial review baru. Iya. Nah, kita kan diskusi itu di Padang kan. Itu menarik. Jadi satu-satunya yang bisa challenge adalah JR lagi, judicial review kembali ke MK. Kembali ke MK. Artinya final and binding kita akui, tapi dalam konteks pelaksanaannya nggak konstitusional deadlock karena dia harus ikut Undang-Undang Dasar dulu, baru kalau nggak jelas di Undang-Undang Dasar atau ambigu atau ini ya Challenge lagi. nggak lihat putusan MK. Kalau ada, kalau nggak ada pun ya suka-suka pembuat undang-undang. Kalau nggak ada ya, menurut kamu gimana? Ya, makanya kita lihat itu bukan sebuah deadlock sekalipun, kita lihat ada cerminan tidak ada jawaban yang memadai kepada kami sebagai publik dari parlemen untuk menindaklanjuti putusan itu gitu Bang. Belum ketemu kan jalannya. Tapi bagi kami itu nggak ada deadlock Bang, bener memang. Oke, final and binding. Jadi final and binding itu ketika dia udah merubah pasal, ya Bang, dia udah merubah pasal melalui putusan MK dan pertimbangannya, itu pasal kan udah jadi pasal baru Bang. Namanya pasal baru dalam undang-undang itu boleh dong diuji lagi ke Mahkamah Konstitusi, diuji pasalnya terhadap Undang-Undang Dasar, boleh dong diuji lagi karena dia udah jadi pasal baru. Jadi final and binding untuk sampai tahap pada saat dia diputuskan dan dibacakan. Tapi ketika kita pengen nguji lagi, ya oke-oke aja, Nggak masalah, karena dia udah jadi norma. Nah lucunya ini entah lucu atau sayanya memang yang masih kurang paham gitu Bang. Pada saat saya melakukan pengujian pada saat itu, salah satu hakim konstitusi itu bilang bahwa kita tidak akan menilai suatu pasal yang belum ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Padahal yang kita tahu dari dulu sampai sekarang namanya pasal yang udah dirubah sama putusan MK itu udah bisa langsung berlaku. Tapi MK bilang pada saat itu, salah satu hakimnya bilang kita nggak bakal nilai barang yang belum ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Kan tahu, abang sendiri bingung nggak dengan itu? Pasalnya udah diganti nih melalui putusan MK, udah ganti kan? MK nggak mau terima di JR lagi. Bukan nggak mau terima, tapi kita nggak bakal nilai suatu barang yang belum ditindaklanjuti sama pembentuk undang-undang. Padahal penerapan sebelumnya, ambil contoh putusan 90 lah Bang, tanpa harus melalui tindak lanjut oleh pembentuk undang-undang itu bisa langsung berlaku, dan banyak putusan lainnya gitu. Itu jangan terlalu jauh itu. Putusan keserentakan sendiri, MK kan putus banyak, termasuk 55 tahun 2019. Ada juga yang putusan tahun 2000. Kan belum ditindaklanjuti jadi undang-undang. Belum ditindaklanjuti jadi undang-undang. Nah, ada lagi lucunya di pemisahan threshold. Lucunya di pemisahan itu bilang pembentuk undang-undang tidak menindaklanjuti putusan 55. Padahal salah satu yang diterapkan dalam Undang-Undang 17 itu juga mengadopsi putusan 55, Bang. Iya, jadi saya rasa memang kau jadi bingung juga kan? Enggak, kita nggak pernah bingung, Bang. Nggak pernah mentok, Bang. Bukan, maksudnya jadi bingung terkait MK. Iya kan? Melihat MK. Iya. Ya itu dia. Jadi soal keserentakan itu, putusan MK itu memang
bermasalah lah. Kita tetap menginginkan kan sama. That's why kita Ya DPR provinsi kabupaten kota dan DPRD itu harus jangan melanggar asas 5 tahun sekali. Ya. Iya kan? Jadi tetap 2029. 29. Jadi pemilu DPRD provinsi kabupaten kota tetap 2029. Terserah pembuat undang-undang mau buat apakah Februari atau April, iya kan? Mau dibuat dahulu juga DPRD provinsi kabupaten kota itu yang tidak boleh dipisahkan DPR RI, DPD dan presiden. Ininya ini, tapi harus 2029. Ya. Iya kan itu kewenangan pembuat undang-undang. Tapi jangan dibuat 2031-32 dalam lokal nasional. Itu kan bertentangan ya? Bertentangan. Dengan tadi siklus Undang-Undang Dasar periodisitas. 1945. Siklus yang Abang bilang asas tadi itu, nih diskursus Berarti baru. pilkadanya gimana? Pilkadanya 31-32 aman berarti? 3132? Maksudnya ikut putusan MK itu nggak ada rujukan lain kan? Atau kau punya agenda lain? Ini kan karena kita lihat DPRD provinsi maupun kabupaten kota itu masuk kamar dalam pemilu itu, Bang. Jadi presiden dan bla bla blanya sampai DPRD provinsi kabupaten kota itu masuk dalam kamar 5 tahun sekali. Itu cantolannya di situ, Bang. Jadi ketika kita yang paling krusial justru di DPRD-nya. Kenapa ditarik jauh sekali? Oh, ada orang bilang diperpanjang juga DPRD-nya. Buset, makin kacau tuh, Bang. Iya, makin kacau, logika ketatanegaranya nggak ada. Tapi pilkadanya oke. Kalau pilkada kan memang sudah ada presiden ada Pejabat, pejabat kepala daerah lah. Ya, udah ada presiden dan ada ada empiriknya di situ dan memang tidak dibatasi periodisitas kan, Bang? Kalau kepala daerah. Dan di Undang-Undang Dasar nggak secara eksplisit atur. Secara eksplisit gitu. Jadi sebetulnya mau di otak-atik terserah. Tapi harus ikut. Kalau soal tafsir demokrasi itu kan langsung tidak langsung itu masih relevan nggak dibahas? Pilkada langsung tidak langsung. Iya. Menurut saya masih relevan, Bang. Sampai karena kan yang kita tahu dan mungkin kemarin udah Abang bahas gitu soal kenapa tidak disatukan pembahasan payung hukum ini antara RUU Pemilu dan RUU Pilkada. Karena sama pentingnya dengan agenda untuk kita sama-sama menolak agenda pemilu tidak langsung gitu, Bang. Kalau saya anggapnya udah nggak penting. Karena demokratis itu salah kaprah kalau diterjemahkan jadi langsung tidak langsung. Masalahnya iya kan? mereka paham nggak soal yang Abang paham? Iya, gitu. Itu dia. jadi ini masih penting, instrumen gitu. hukum satu-satunya yang ada, kalau menurut saya Demokrat, gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis, satu-satunya instrumen hukum adalah putusan-putusan MK semua. Ya. Bahwa pilkada itu dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu aja. Jadi saya nggak bilang pemilu ya, tapi diterjemahkan sendiri. Ya. Saya nggak bilang langsung ya, tapi gubernur, bupati, wali kota yang dipilih secara demokratis menurut konstitusionalitas atau peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ya. Udah strict. Jangan lagi diperdebatkan. Sampai situ aja udah. Udah clear. Jangan lebar kemana-mana lagi. Iya, jadi orang mengenal demokrasi langsung tidak langsung nggak? Ah itu nggak apa-apa. Salah kaprah ya kan? Biarin aja demokrasi juga gitu, Bang. Bodoh Ya, amat. tapi artinya dalam konteks kita secara akademik memahaminya itu. Iya. Itu harga mati yang nggak bisa ditawar. Iya, demokratis yang dipahami demokratis itu adalah melalui pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sesuai asas. Karena kedaulatan rakyat kan di tangan rakyat. Kedaulatan adalah di tangan rakyat kan. Undang-Undang Dasar pasal 1 kan. Menarik sekali percakapan. Kita kalau mau ngomong kayaknya 2-3 hari 2-3 hari, Bang. Bisa nggak putus-putus ini, Bram. Ntar kita sambung pas Ramadan lah, Bang. Iya. Iya, banyak yang kita perlu bicarakan nih. Ya, banyak sekali, Bang. Kita harus jeda dulu ya. Oke, Bang. Kita jeda di sini. Ini bukan closing, jeda. Jeda. Jadi ada serinya nanti nih, Bang. Iya dong. Karena kan JPP dan KIPP ini kan udah kawan dari lama dan secara kontinu, konsisten berada mengawal demokrasi. Terima kasih, Bram ya. Terima kasih, Bang Kornas. Wah, Pak Sekjen ini luar biasa. Bisa sampai lama kita ini. Biasanya cuma pendek-pendek forum Kornas ini.
Enggak bang, banyak pakar-pakar yang lebih senior sebelum seri karena saya ini bang. kita mekanismenya bukan podcast solo tapi komunikasi dua arah. Bernas. Ya, makanya komunikasi bernas, bermutu, ide gagasannya, pesannya berisi ya kan, dan dapat dipercaya. Ini tentu dapat dipercaya Sekjen KIPP. Terima kasih teman-teman semua menyimak dan menonton ini. Kalau ada komentar nanti taruh di kolom komentar YouTube kita. Nah, komentar aja ya asal-asalan nggak apa-apa, karena itu yang seru bang. Demokratis juga itu. Ya. Jadi, jangan kita jadi lembaga demokrasi yang tidak demokratis. Iya. Oke. Terima kasih.